Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini tahun ajaran baru, anak-anak ini baru saja dimulai sekolah kita ini ya. Tapi saat sebelumnya itu ada kisah seorang ibu yang begitu bangga dengan anaknya ini, karena anaknya naik kelas dan nilainya itu cukup memuaskan. Dia tidak menyangka, dia mengatakan, "Saya itu selama ini itu curiga saja dengan anak saya belajarnya kurang. Tapi ternyata telah terbukti bahwa anak saya ini ternyata bisa dan mampu untuk menyelesaikan pendidikannya dan berhasil itu, naik kelas dengan baik, bahkan nilainya bagus-bagus gitu." Dan dia melihat yang tadinya anaknya itu kelihatan kalau belajar itu tidak serius, bahkan bisa seenaknya dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang ibu ini yakin betul anak saya ini sudah bisa belajar mandiri dan mengerti, sudah mengerti betul kemampuan-kemampuannya itu. Dia sebagai orang tua itu yakin betul atas kemampuan anaknya itu. Dia yakin betul siapa jati diri anaknya dan pasti membanggakan juga bagi kehidupannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pertanyaannya kan, ngapain Yesus itu menampakkan kemuliaannya itu? Buat apa kan gitu? Apakah untuk gaya-gayaan atau untuk show of power, mau menunjukkan dirinya dan sebagainya, atau hanya untuk supaya viral, ya tidak tahu. Enggak. Yesus menampakkan kemuliaannya mau menunjukkan betul jati dirinya, ini loh, aku putra Allah gitu ya. Dia bisa berjumpa dengan Musa dan Elia di hadapan para murid pilihannya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dan terlebih lagi di situ mereka para murid itu lalu melihat betul bahwa ini memang putra Allah itu, yang seperti dalam bacaan kedua surat Rasul Petrus itu meyakinkan, kami adalah saksi mata bagaimana Yesus yang di atas Bukit Tabur itu kemudian menunjukkan perubahan yang luar biasa, dan kemudian ditunjukkan bagaimana terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Itu mau menunjukkan betul Yesus yang menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya, jati dirinya, sehingga para murid itu yakin betul
yakin betul bagaimana siapa yang diimani, siapa yang sungguh-sungguh dia ikuti dan sebagainya, yaitu Yesus putra Allah. Dialah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil sebenarnya di dalam pesta Yesus menampakkan kemuliaannya itu juga diterbitkan rasa bangga kepada kita semua, seperti para rasul ini, kesaksian Santo Petrus ini, yang tergenapi juga seperti yang dikatakan dalam kitab Daniel gitu ya. Bagaimana putra Allah itu yang sungguh-sungguh memang diangkat menjadi raja dan kemudian menjadi penguasa atas semesta alam. Dan kita harusnya juga diterbitkan semangat untuk bangga bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu, yang saya imani, yang saya ikuti itu sungguh-sungguh putra Allah gitu. Dialah yang sungguh-sungguh menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia gitu. Dan itu harusnya kemudian membuat kita, harapannya seperti Santo Petrus dalam bacaan yang kedua itu, kita pun juga lalu kemudian mampu untuk memancarkan kemuliaan Allah ini dalam kehidupan kita. Hendaklah digambarkan supaya sang matahari, surya timur, ya, fajar timur, terang Kristus sendiri itu bersinar di dalam hatimu, sampai digambarkan begitu. Supaya kita sendiri kemudian yang kemudian menerima dan percaya itu kemudian mewartakan juga kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan renungannya kan tantangan milenial kita, buru-buru Romo mau mewartakan kemuliaan Allah. Kita ini kan lagi sibuk mewartakan diri sendiri. Ya kan, milenial ini kalau Anda itu tidak moncer, tidak viral itu rasanya tidak hidup. Kalau tidak membuat konten yang menampakkan sinar kemuliaan kita sendiri itu rasanya itu, waduh, hidup itu kurang. Ini dunia milenial kita itu menggoda. Jati diri kita itu diletakkan pada like, subscribe, pujian dan sebagainya. Respon-respon itu membuat kita hidup atau mati. Bahkan bisa salah arah itu. Tantangan milenial kita begitu. Orang sibuk berlomba-lomba memuliakan dirinya sampai lupa tidak ada waktu untuk memuliakan Allah. Ya. Bahkan agama juga dipakai, digunakan untuk memuliakan diri sendiri. Ini terbalik. Kalau di zaman para rasul itu justru mereka diutus untuk memuliakan kemuliaan Allah, ini sekarang dibalik. Zaman ini keblinger ya. Orang menggunakan agama, ajaran, ayat macam-macam untuk memuliakan dirinya sendiri. Tanya saja yang buat-buat konten itu, pasti juga ke salon, pasti juga pengennya glowing, bukan karena glowing dari Tuhan. Glowingnya salon. Ya apa? Kalau menampakkan kemuliaan Allah itu bukan hanya dengan kata-kata dan tulisan, tapi tindakan sehari-hari. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri. Untuk sungguh menunjukkan betul bahwa kita ini bagian dari putra-putri Allah itu ya, yang diangkat betul untuk terus merasakan kemuliaan Tuhan dan kemudian mewartakannya gitu. Dalam kondisi Anda apapun, tidak harus tampil cantik, ganteng, harus dipoles ini itu dan sebagainya gitu. Bahkan sekarang itu bisa kebalikannya gitu ya. Kita bisa melihat bahwa yang terjadi itu bukan pemujaan kepada Allah atau kemuliaan Allah, tapi pemujaan pada diri sendiri. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menang iblis. Karena pada saat orang memuja diri dengan segala fasilitas dan sarana apapun, itu adalah setan yang ingin juga mengalahkan kemuliaan Tuhan sendiri. Pada saat orang mencari pujian, orang ingin dimuliakan untuk dirinya sendiri, muncul kesombongan, dan disitulah sudah jalan-jalan iblis terbentang lebar itu, yang melawan kemuliaan Allah itu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk bijaksana dan waspada melihat situasi kita saat ini, supaya tidak ikut-ikutan dan terjebak dengan hal-hal yang sia-sia seperti itu. Tuhan hari ini menampakkan kemuliaannya, itu sudah cukup memuliakan kehidupan Anda dan saya ini, yang diangkat menjadi anak-anaknya. Kemuliaan Kristus yang ditampakkan itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita semua ini, bahwa kita mengakui Dia sebagai putra Allah.
itu sudah cukup dan luar biasa. Dan justru itulah makanya kekuatan sinar Allah itu kemudian butuh untuk disalurkan dalam apa yang sehari-hari kita tekuni dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin merasa kurang diperhatikan, lalu buat aneh-aneh, merasa kurang mendapatkan tanggapan dalam kehidupan ini, pujian. Allah menghadirkan Anda dalam kehidupan dunia ini dan Anda sudah memegang Kristus. Itu sudah luar biasa dalam kehidupan ini. Justru kehidupan yang ditekuni tanpa harus viral, tanpa harus glowing, membuat Anda mampu menampakkan kemuliaan Allah. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita yang dipanggil di zaman ini, kita juga turut serta untuk mewartakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana. Sebagai ibu yang tekun, sebagai bapak yang bertanggung jawab, ya, sebagai suami istri yang saling setia mesra, anak-anak yang taat, seluruh tugasnya menampakkan diri sebagai murid yang baik, sebagai umat Katolik yang baik. Anda sudah menampakkan sinar kemuliaan Allah dalam kehidupan Anda sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita semua.